Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah yawmina hadha ila yawmis sa'ah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini dalam rangka talabul ilmi. Di majlis ilmu sedikit demi sedikit memahami tuntunan dari agama kita, yaitu agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan membahas terkait dengan pertanyaan. Ini ada pertanyaan tentang ini kemarin, yaitu tentang qada puasa Ramadan. Ini cukup relevan kelihatannya kita bahas ini pada kesempatan kali ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau nyampe gitu. Jadi alhamdulillah kita akan bahas tentang qada puasa Ramadan. Jadi qada puasa Ramadan itu maksudnya adalah kita mengganti hutang puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Jadi di bulan puasa, di bulan Ramadan kita sempat ketinggalan untuk menunaikan puasa karena ada uzur, misalkan seperti uzurnya apa, misalkan di situ kami cantumkan seperti sakit. Jadi di bulan puasa sakit kemudian tidak berpuasa, maka dia mengganti di bulan-bulan berikutnya. Atau sedang dalam perjalanan, ini juga ketika kita sedang melakukan perjalanan musafir, maka juga boleh tidak berpuasa, tetapi dengan catatan di waktu-waktu berikutnya atau di bulan berikutnya diharuskan mengqadha. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di situ di footnote itu, di pertanyaan yang pertama itu, surah Al-Baqarah 184 dan 185, ada potongan ayat Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra."
Jadi kata Allah, "Man kana minkum maridan aw ala safar." Apabila ada salah seorang di antara kalian yang sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan di bulan Ramadan, gitu, maka boleh dia tidak berpuasa, tetapi kata Allah, fa'iddatun min ayyamin, tapi dia wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan itu di hari-hari berikutnya di luar bulan Ramadan tentunya. Kemudian uzur yang kami cantumkan juga di situ haid, misalkan haid kan tidak boleh berpuasa. Tapi ini untuk ibu-ibu ya, untuk perempuan kalau bapak-bapak ada enggak berpuasa pada haid Ustaz kan enggak ada. Ada lagi ya contohnya. Jadi ini khusus perempuan gitu. Jadi haid, perempuan yang haid tidak boleh berpuasa atau bahkan haram berpuasa, tetapi dia wajib mengganti di bulan berikutnya. Atau apa ya misalkan lagi dan seterusnya gitu, contoh-contoh negara itu. Atau dia tidak berpuasa bukan karena ada uzur. Jadi sebetulnya dia tidak berpuasa itu di bulan Ramadan bukan karena ada uzur syar'i, tapi misalkan dia lupa dalam arti dia lupa kalau hari itu masuk bulan Ramadan gitu. Jadi paham ya? Jadi dia lupa kalau tanggal sekian, misalkan tanggal 11 Maret bulan depan, dia lupa kalau itu sudah masuk bulan Ramadan, kemudian dia tidak berpuasa, maka tentunya dia punya hutang puasa, dia wajib menggantinya di bulan-bulan berikutnya. Atau mungkin tidak berniat. Nah, ini walaupun ini masih perselisihan pendapat dan lain-lain. Karena kan ada perbedaan Bapak Ibu ya. Puasa Ramadan itu kan tidak ada yang menyebut cukup niatnya sekali selama 1 bulan. Tapi ada yang menyebut juga kalangan Malikiyah terutama itu puasa Ramadan itu harus diniatkan setiap malam. Bisa dipahami Bapak? Misalkan ada orang berpuasa, dia besok ada rencana untuk keluar kota, sudah ada rencana tidak akan berpuasa. Tapi ternyata gitu ya, dia mengurungkan niatnya untuk tidak berpuasa. Besoknya dia sudah bablas, tidak sahur. Dia sudah kadung dia kadung sudah berniat tidak berpuasa gitu, dan ternyata dia tidak sempat makan sahur, tidak sempat bangun. Maka kalau kita lihat dalam mazhab Maliki, orang yang seperti ini sudah tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena kata beliau itu puasa itu harus diniatkan tiap malam, tidak boleh niat untuk satu bulan. Nah, jadilah itu. Jadi bisa juga dia tidak berpuasa itu karena di malam harinya tidak berniat. Intinya adalah orang yang punya hutang puasa, baik dia hutangnya karena ada uzur ataupun tidak, dia wajib mengganti di bulan-bulan berikutnya di luar bulan. Jadi itu bagi rahmatullah pengertiannya. Kemudian kita masuk status hukumnya.
Jelas ya Bapak Ibu, kami sampaikan berusaha mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkan itu hukumnya adalah wajib, karena namanya hutang, wajib dibayar, wajib dilunasi. Jadi mengqadha puasa Ramadan yang kita tinggalkan itu baik karena uzur atau tidak, itu wajib kita lunasi di bulan-bulan. Hal ini tentunya misalkan seperti ayat yang tadi ya, Al-Baqarah 184 itu, termasuk juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, nahnu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirna liqada'i siyam la liqada'i shalah. Al-haid maksudnya. Jadi nahnu nahid, kata Aisyah, kami itu para perempuan haid fi ahdi Rasulullah, mengalami haid di masa Nabi, di masa berbuang itu. Kemudian kata Aisyah, kami itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa. Jadi selain perempuan haid itu dilarang untuk berpuasa oleh Nabi di bulan Ramadan, tetapi Nabi juga memerintahkan kepada mereka untuk mengqadha puasa itu di luar bulan Ramadan. La li shalah, kata Aisyah, tetapi tidak untuk mengqadha sholat. Makanya kalau ibu-ibu haid kan tidak boleh tidak boleh diganti itu sholatnya, beda dengan puasa. Repot juga ternyata ya, kalau sholat kemudian diganti. Bayangkan itu haidnya misalkan seminggu 2 minggu, kemudian harus mengqadha sholat, kan repot. Tapi berkaitan dengan puasa itu tetap wajib kok. Jadi dari pernyataan Aisyah ini juga memberikan penjelasan bahwa mengqadha puasa itu memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang memang punya hutang puasa. Jadi itu bagi status hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ketiga, waktunya. Waktu mengqadha puasa Ramadan itu, hutang puasa itu, dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Jadi di luar bulan Ramadan tidak mungkin juga bagi, karena sudah punya kewajiban yang lain itu. Jadi hutang puasa Ramadan itu tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sendiri memang sudah punya kewajiban untuk berpuasa, tetapi puasanya itu dilaksanakan di luar bulan Ramadan, yang ringkasnya dari bulan Syawal tanggal berapa? 2 gitu ya di sini, sampai bulan. Jadi kalau tanggal 1 Syawal yang masih hari raya Idul Fitri itu tidak boleh berpuasa, baik puasa sunnah termasuk puasa qadha ini. Jadi dari bulan Syawal tanggal 2 Syawal sampai bulan, dengan catatan tadi tidak boleh juga mengqadha puasa itu di hari-hari yang diharamkan oleh Allah. Seperti tadi Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun di hari-hari yang syak gitu, termasuk tasyrik apa itu ya? Tanggal berapa tasyrik itu? Jadi tanggal 10-nya, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu juga tidak boleh mengqadha puasa. Adapun di hari-hari yang syak atau di hari-hari yang dimakruhkan berpuasa, itu boleh kita mengqadha puasa. Misalkan
salah satu hari yang kita tuh dimakruhkan untuk berpuasa, misalkan di akhir bulan Sya'ban, gitu ya. Kalau memang dia tidak punya kebiasaan berpuasa, tapi itu tetap boleh mengqadha puasa di hari-hari yang dimakruhkan untuk berpuasa. Misalkan hari Jumat saja, itu boleh. Kan kalau kita puasa sunnah ya, apa? Dimakruhkan puasa sunnah itu di hari Jumatnya ya, apa ini saja gitu, tanpa mengawalinya atau tanpa berpuasa dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Tetapi kalau untuk keperluan mengqadha puasa itu dan dicatat amal ibadah berpahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh melaksanakan qadha puasa itu dengan segera atau tidak. Kan tadi kami sampaikan waktu mengqadha puasa itu kan dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Boleh kita mengqadha puasa itu dengan segera atau tidak. Sebenarnya ya, kita misalkan mengqadha puasanya di bulan Syawal atau mungkin di bulan Muharramnya atau mungkin di bulan bulan Rabiul Awalnya gitu. Intinya dia punya azam, punya tekad kuat untuk mengqadha puasa. Tetapi ya rahmatullah, apabila kita memang punya keluasan atau kelonggaran waktu, tidak ada uzur, tidak banyak kesibukan, sebaiknya segera mengqadha puasa. Tentunya aman-aman ya, dia segera terbebas dari kewajiban, tanggungan, dan seterusnya. Akan tetapi juga kalau memang ada kesibukan, misalkan di bulan Syawal mungkin masih banyak tamu gitu ya, keluarga datang dan seterusnya, nggak apa-apa ditunda mengqadha puasanya itu, misalkan di bulan berikutnya misalnya. Tapi memang kita sudah bertekad, berniat akan mengqadha puasa. Jadi menunda di situ bukan berarti menunda-nunda, ya, tapi karena ada kesibukan, karena ada kebutuhan, mungkin kesibukan yang lain. Tapi intinya dia harus punya azam, punya niat yang kuat untuk mengqadha puasa, entah waktunya itu Makanya di sini ada pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Kana yakunu alayya shawm min Ramadan, fala astati an aqdiya illa fi Sya'ban." Kata Aisyah, aku tuh dahulu punya kewajiban, punya hutang puasa. Jadi Aisyah punya hutang puasa Ramadan, tapi nggak disebut alasannya apa. Intinya beliau punya hutang puasa Ramadan. Karena astati'u an aqdiya illa min Sya'ban. Dan saya tidak bisa melunasi hutang puasa itu kecuali pada bulan Sya'ban. Tak dibayangkan Aisyah itu sempat melunasi hutang puasanya itu di bulan Sya'ban gitu, luar biasa. Bahkan ada tambahan di hadis Muslim itu, beliau kenapa kok melunasi hutang puasanya itu sampai bulan Sya'ban, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kesibukan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya karena beliau menemani karena kan istrinya itu kan berapa banyak ini ya, itu kan maaf gitu, giliran menemui istrinya. Sedangkan Aisyah itu
nggak ingin kalau pas gilirannya ternyata sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi jaga-jaga. Bisa dipahami ya Pak ya? Jadi saya ulangi kan Nabi itu maaf gitu, juga sama maaf sebetulnya ya itu pada faktanya gitu. Nabi istrinya beliau lah, nah dan Nabi itu giliran menemui istrinya. Aisyah itu khawatir kalau pas jatahnya Nabi ke rumah Aisyah dalam keadaan berpuasa. Sedangkan Nabi maaf itu ya. Dengan apa? Berusaha makin seterusnya. Makanya Aisyah kemudian sampai melunasinya itu di bulan Sya'ban, bulan terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, dari perkataan Aisyah ini ternyata boleh-boleh saja bagi kita bersegera mencoba puasa, atau kalau ada kesibukan boleh kita tunda itu dulu dan bulan yang lain, tapi sebisa mungkin mengcoba puasanya itu sebelum puasa berikutnya itu dah bulan Sya'ban lah maksimal itu. Itu pun kita juga perlu mengira-ngira mau menghitung berapa hutang puasa di misalkan hutang puasa kita 7 hari, ya setidaknya kita berpuasa di bulan Sya'ban atau H-7 sebelum Ramadan. Dengan begitu lah gitu. Jangan H-5 berarti kita masih berlalu hutang 2 gitu kan. Bisa dimana gitu. Kalau hutang puasanya 7, kalau memang ingin melunasinya di bulan Sya'ban, setidaknya H-10 lah atau H-30 juga boleh. H-7 sebelum Ramadan. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, waktu untuk mengqadha puasa Ramadan itu cukup panjang, waktunya ada sekitar 11 bulan. Sebisa mungkin kalau tidak ada kesibukan bisa segerakan.